Hai guys, balik lagi di Teyuga Channel. Kesempatan kali ini saya hadirkan satu rangkuman film thriller terbaru nih. Film yang akan kita bahas kali ini menceritakan tentang seorang pesepeda yang harus menyelamatkan hidupnya dari wanita cantik, namun memiliki niat balas dendam pada pesepeda tersebut. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi wanita itu berniat untuk balas dendam? Penasaran? Sebelumnya saya ingatkan kembali, bagi yang suka dengan channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info film-film terkeren versi Teyuga Channel. Oke lanjut, daripada penasaran langsung saja kita simak alur cerita film Crow Valley. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, di mana di dalamnya ada seorang wanita yang dikejar-kejar sesuatu yang tak terlihat. Wanita itu ketakutan lalu bersembunyi di dalam lemari dengan membawa pisau dan berteriak. Kemudian scene berlanjut pada seorang pria yang bernama Benny sedang duduk sendiri di tepi laut di malam hari. Dengan ditemani 2 botol alkohol, Benny menikmati malam yang sepi itu seorang diri. Tiba-tiba waktu berubah menjadi pagi, di mana Benny yang telah tertidur di atas pasir pantai karena mabuk minuman, terbangun oleh deburan ombak dan cuitan burung. Lalu dia pulang dan membersihkan diri. Dia mengajak saudaranya ke Crow Valley atau Lembah Gagak. Namun saudaranya menolak, hingga Benny memutuskan untuk pergi seorang diri. Benny memasukkan sepeda gunungnya ke mobil, dia pun berangkat. Tak lama kemudian, Benny menghentikan mobilnya di depan sebuah toko. Dia pun turun dari mobil dan masuk ke toko tersebut untuk membeli minuman. Setelah itu, dia mempersiapkan sepedanya. Tanpa dia sadari, ada seorang wanita yang memperhatikannya di teras toko sambil minum. Kemudian Benny pun memancal pedal sepedanya dan meninggalkan mobilnya di depan toko. Benny melajukan sepedanya masuk ke lembah yang dikelilingi pepohonan yang masih sangat asri. Tak berapa lama dia berhenti di sungai sambil cuci muka. Dia juga begitu sangat menikmati nuansa pemandangan yang indah di hadapannya. Setelah puas, dia pun melanjutkan perjalanannya. Namun nasib sial menghampiri Benny. Ban sepedanya kempes tertusuk duri. Benny pun cemas di pinggir jalan. Tiba-tiba, sebuah mobil berwarna merah melaju dengan kencang menabrak Benny. Benny pun pingsan. Pengemudi mobil tersebut pun turun, dan ternyata dia seorang wanita yang memperhatikan Benny di depan toko. Wanita itu mengecek denyut jantung Benny. Dia tampak cemas dan ketakutan. Lalu wanita itu menyeret Benny dan memasukkannya ke mobil. Dia juga menyamakan wajah Benny dengan foto yang ada di ponselnya. Ada apa sebenarnya? Kita lanjutkan. Wanita itu menjalankan mobilnya dan membawa Benny. Setelah di pertengahan jalan, wanita tersebut melihat sebuah kabin. Dia pun berhenti dan mengecek kabin tersebut. Hello? Karena tak ada jawaban, wanita itu pun memaksa masuk melewati jendela. Dia memeriksa isi kabin tersebut. Terlihat semangkok buah yang sudah mulai membusuk dan meja yang penuh dengan debu, sebagai pertanda bahwa kabin tersebut lama tidak ditinggali. Tiba-tiba setelah tersadar, Benny sudah berada di dalam kabin tersebut. Benny terluka cukup parah di lengan tangannya. Wanita tersebut menghampiri Benny. Benny menanyakan apa yang terjadi karena dia tidak ingat apa-apa. Namun si wanita cantik itu berbohong dengan mengatakan bahwa dia menemukan Benny di pinggir jalan. Benny juga berusaha meminta pertolongan medis padanya. Namun wanita itu masih berbelit-belit membohonginya.
Wanita itu menyarankan agar Benny menunggu pamannya yang akan tiba beberapa hari lagi. Tentu itu hanya kebohongan si wanita saja. Kemudian Benny meminta wanita itu untuk mencarikan perban atau apapun untuk membalut luka di tangannya. Wanita itu pun mencarinya. Karena tidak menemukan perban, dia pun menyobek spray dari sebuah kamar. Lalu Benny meminta wanita itu untuk menarik tangannya agar tulangnya kembali ke posisi semula. Benny pun teriak kesakitan. Entah kenapa setelah menarik tangan Benny, wanita itu seperti memendam sesuatu. Tiba-tiba, dia teringat perdebatan yang terjadi antara dirinya dengan sang ibu. Hanya gara-gara menurut sang ibu, dia salah cara melipat kaos kaki. Dia pun marah-marah. Lalu saat dia melihat keluar jendela, wanita itu melihat sosok wanita menyeramkan di balik pohon. Benny mulai membalut luka di tangannya. Dia juga membersihkan darah di wajahnya. Setelah itu, dia menghampiri si wanita dan berkenalan. Wanita tersebut mengaku bernama Greta. Mereka pun mengobrol dengan hangat, tanpa Benny ketahui bahwa Greta mungkin memiliki niat buruk padanya. Ternyata Greta memiliki sebuah depresi, di mana di scene selanjutnya diperlihatkan dia membuang obatnya, yang Mimin duga itu adalah obat untuk depresi. Dan dia selalu merasa ada yang mengikutinya. Kemudian tanpa sengaja, ibu Greta menemukan salah satu obat yang dia buang. Seperti yang dia lakukan pada Benny, dia juga berbohong pada ibunya bahwa ia tidak membuang obatnya. Hingga akhirnya, mereka pun beradu mulut. Selanjutnya, Greta memberikan makan Benny sepiring bubur kacang. Sambil makan, Benny berbicara pada Greta bahwa dia ingin mengajaknya pergi dari kabin tersebut. Namun dengan segala cara, Greta kembali berbohong pada Benny agar tidak pergi dari sana. Malam pun datang. Greta tampak gremeng sendiri dan menampar wajahnya. Lalu kemudian dia membawa pisau dan masuk ke kamar Benny. Dia berniat menghabisi nyawa pria tersebut. Setelah dia meletakkan pisau di leher Benny, tiba-tiba Benny batuk. Sehingga Greta batal melakukan aksinya. Dia pun masuk ke kamarnya dan berteriak histeris. Dia kembali teringat saat dia mendengarkan panduan dan meditasi di ponselnya. Lalu saat dia berdiri, dia melihat sosok wanita berdiri membelakanginya di sudut dapur. Saat ia mengambil gunting, sosok tersebut pun menghilang. Greta memeriksa ruangannya dan tiba-tiba sosok tersebut berteriak tepat di telinganya. Keesokan harinya, Benny mencoba keluar dari kabin untuk mencari udara segar. Dia menyusuri jalan di dekat kabin. Tak sengaja dia melihat sebuah mobil di pinggir jalan dengan kondisi tertutup. Dia pun menghampiri mobil itu dan membuka penutupnya. Setelah itu dia kembali ke kabin dan bilang pada Greta bahwa dia menemukan sebuah mobil. Dia juga mengajak Greta ke tempat mobil tersebut. Benny bertanya pada Greta tentang mobil itu. Namun Greta berpura-pura tidak tahu soal mobil tersebut. Benny juga menduga bahwa itu adalah mobil Greta. Lagi-lagi, Greta menyangkal bahwa itu bukan mobilnya. Padahal memang sebenarnya itu adalah mobil Greta. Benny mulai curiga dengan Greta dengan melihat keberadaan mobil tersebut di dekat kabin yang katanya kabin milik paman Greta. Namun Greta sendiri tidak tahu tentang mobil tersebut. Kemudian Greta meninggalkan Benny. Setelah itu Benny kembali ke kabin untuk mencari kunci mobil tersebut. Dan benar saja, kunci itu disembunyikan Greta di bawah sebuah laci dan Benny baru saja menemukannya. Sementara itu Greta tampak menangis kebingungan di dalam hutan. Lalu tak sengaja, dia melihat Benny kembali menuju mobil setelah dari kabin.
Greta pun curiga dan langsung kembali ke kabin untuk memeriksa tempat ia menyembunyikan kunci mobilnya. Setelah dia tahu bahwa Benny menemukan kuncinya, dia pun langsung emosi dan mengambil tongkat pemukul baseball. Dia kembali menghampiri Benny dan berteriak. Benny pun bilang bahwa dia ingin pulang. Akan tetapi, Greta bilang Benny harus kembali ke kabin. Lalu Greta mengayunkan tongkat baseball yang dia bawa ke arah Benny, sehingga mengenai kepalanya. Benny pun kembali pingsan. Greta menyeret Benny kembali ke kabin. Dia menyiapkan alat untuk menyiksa Benny. Benny yang masih pingsan diikat di sebuah kursi. Greta menampar Benny sehingga dia kembali sadar. Benny meminta dilepaskan. Bahkan dia sanggup memberikan uang berapapun yang Greta minta. Namun bukan itu yang Greta inginkan. Bahkan Greta malah menceritakan sebuah film tentang malaikat pembalas yang tidak pernah ditonton oleh Benny. Di mana intinya, Greta ingin membalas dendam pada Benny. Benny terus berontak hingga kursi yang dia duduki roboh bersama dirinya. Greta mendirikan kursinya kembali. Lalu dia mengambil sebuah palu dari tas perkakas miliknya. Dia bertanya siapa nama asli Benny. Awalnya Benny tak mau mengatakannya dan mengira Greta hanya bercanda saja. Namun saat Greta akan mengayunkan palunya, barulah Benny mengatakan bahwa dia bernama David. Greta meletakkan palunya. Akan tetapi, saat Benny merengek mengajak pulang, Greta seakan mendapatkan suatu bisikan. Sehingga dia mengambil palunya kembali dan memukul tangan Benny. Entah kenapa, setelah itu Greta tampak menyesali perbuatannya. Dia kembali menghampiri Benny dan menutup luka bekas palu di tangan Benny. Greta mengajukan satu pertanyaan lagi pada Benny. Sambil mengancam, dia bertanya siapakah dirinya. Entah benar tahu atau tidak, Benny bilang bahwa dia tahu. Greta adalah teman dan saudara. Lalu Greta mengambil sebuah foto dari dompet kecilnya dan menunjukkannya pada Benny, di mana foto itu berisi Greta dan kakaknya. Saat itu barulah Benny benar-benar tahu bahwa Greta adalah Olivia, adik dari kakaknya yang bernama Hannah, yang David tabrak hingga tewas saat bersepeda. Di situ David menjelaskan bahwa dia mengira kakak Olivia telah tewas. Olivia pun tak percaya. Dia berpikir bahwa David memang sengaja meninggalkan kakaknya di pinggir jalan. Olivia hanya menginginkan keadilan untuk kakaknya dan juga dirinya. Darah terus mengalir dari tangan David yang dipalu oleh Olivia. Tiba-tiba Olivia terlihat gelisah dan mendapatkan suatu bisikan. Dia menangis di dekat David. Seakan-akan dia melihat di depannya ada sosok wanita yang memukulkan palunya di meja. Olivia kembali mengambil palunya dan menyalahkan David. Lalu dia meletakkan kepala palu yang dia pegang tepat di kepala David. David pun menyerah dan meminta Olivia segera memukulnya. Tiba-tiba Olivia mendengar dan melihat mobil mendekati kabin. Ternyata itu adalah pemilik kabin tersebut yang bernama Hebbs. Olivia keluar dan menghampiri pria paruh baya tersebut. Sambil gugup, Olivia meminta izin untuk tinggal sebentar di situ sebelum pergi. Namun setelah melihat darah di baju Olivia, pria itu pun curiga. Olivia pun bilang bahwa dia habis kecelakaan dan tersesat karena pertama kalinya dia di sana. Saat Pak Tua itu ingin masuk ke kabin, Olivia pun menghalang-halanginya. Olivia semakin cemas. Hingga kemudian saat Hebbs masuk, Olivia memukul kepalanya dengan tongkat baseball hingga tersungkur. Darah segar mengalir dari kepala Hebbs. Olivia kembali bingung, lalu David meminta Olivia segera menolong Hebbs dengan menutup luka di kepalanya menggunakan handuk. Olivia juga memeriksa denyut nadinya yang ternyata Hebbs telah tewas. David terus berteriak membujuk Olivia agar dilepaskan, supaya bisa membantunya mengatasi Hebbs. Namun Olivia tak menurutinya.
Olivia yang ketakutan kemudian meninggalkan David ke kamar. Dia menangis sambil menatap foto saudaranya. Saat itulah kesempatan David untuk menyelamatkan diri. Dia merobohkan kursinya dan meraih sebuah pisau. Sementara itu Olivia yang masih di kamar tiba-tiba mendapat cekikan dari makhluk yang menyeramkan. Namun mungkin itu hanya halusinasinya saja. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya David pun terlepas. Dia mengambil kunci mobil dan segera menuju mobil Olivia. Sayangnya, saat dia akan kabur, mobil tersebut tidak dapat dihidupkan. Sehingga membuat Olivia yang mengetahui usaha pelarian David pun kembali mengejarnya. David yang melihat Olivia menuju mobilnya pun langsung berlari meninggalkan mobil itu. Dia terus berusaha berlari sekuat tenaga dengan kakinya yang pincang. David dapat meloloskan diri dari kejaran Olivia dengan bersembunyi di balik pohon besar yang kering. Di situ David teringat saat kejadian yang membuat Olivia dendam padanya. Dia menabrak Hannah dan meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. Setelah dirasa aman, David pun keluar dari persembunyiannya. Dia kembali ke kabin untuk mengambil kunci mobil milik Hebbs. Saat dia menggeledah saku celana Hebbs, tiba-tiba Olivia pun datang dan menunjukkan kunci Hebbs yang sudah dia bawa. David pun sudah kehabisan akal. Dia menyerah dan bersandar di meja dapur. Dia mempersilahkan Olivia untuk menikamnya. Akan tetapi, David masih dapat menangkis serangan Olivia dengan satu tangannya, hingga mereka berebut pisau. Perkelahian sengit pun terjadi. Tapi kali ini, keberuntungan menghampiri David. Olivia tertusuk senjatanya sendiri hingga dia tak berdaya. Lalu David meninggalkan Olivia begitu saja. Dia keluar dari kabin dan berniat pergi dengan membawa mobil Hebbs. Namun ternyata David masih memiliki hati. Dia kembali masuk ke kabin dan membawa Olivia pergi. Di pertengahan jalan, Olivia mencabut pisau yang menancap di perutnya hingga membuat darahnya terus keluar. David menghentikan mobilnya dan meminta Olivia memegang perutnya agar tak terus mengeluarkan darah. Sayangnya saat itu Olivia kehilangan nyawanya. Dia gagal membalaskan dendam kakaknya. David pun bingung dan menyandarkan tubuhnya di roda mobil. Di kejauhan dia melihat sosok wanita yang biasa dilihat oleh Olivia. Mungkin itu adalah hantu dari Hannah, sang kakak dari Olivia. Lalu film pun berakhir. Itu tadi guys alur cerita film Crow Valley. Meskipun tak seberapa menegangkan, tapi masih layak untuk ditonton kok. Semoga bisa jadi referensi tontonan rebahan kalian di rumah ya. Saya akhiri dulu. Goodbye.